Kita seringkali menangis hanya karena melihat sisi bawah dari kain kehidupan kita, yang penuh simpul dan benang-benang yang gak beraturan. Kita terlalu sibuk mengeluh tanpa menyadari bahwa di sisi lain, Sang Pencipta sedang merangkai sebuah mahakarya. Saudaraku, aku ingin kamu berhenti sejenak dari segala kebisingan dunia ini. Coba tarik nafasmu dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan rasakan detak jantungmu. Pernahkah kamu merasa kalau hidupmu saat ini sedang berantakan sekali? Seolah-olah semua rencana yang sudah kamu susun dengan sangat rapi, tiba-tiba jadi kusut tanpa alasan yang jelas. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang terasa begitu gelap, simpul-simpul masalah yang terasa mencekik, dan warna-warna duka yang sepertinya nggak masuk akal untuk ada di sana. Coba bayangkan, kita ini seperti seorang anak kecil yang sedang duduk di lantai, tepat di bawah kursi kayu seorang penenun tua. Dari tempat kita duduk, di bawah sana, yang kita lihat hanyalah kekacauan. Kita melihat benang-benang yang saling tindih, sisa potongan benang yang menjuntai nggak rapi, dan pola yang sama sekali nggak membentuk gambar apapun. Bagi kita, itu adalah sebuah kegagalan, sebuah kekacauan yang membuat kita ingin protes dan bertanya, kenapa? Kenapa hidupku nggak sehalus kain sutra milik orang lain? Kita seringkali menangis karena kita hanya mampu melihat sisi bawah dari kehidupan ini. Saudaraku, coba lihat lebih dekat ke dalam hatimu. Mungkin benang hitam yang sedang kamu lalui sekarang adalah rasa kehilangan seseorang yang sangat kamu cintai. Mungkin simpul mati yang membuat dadamu sesak adalah kegagalan usaha atau pengkhianatan dari orang yang paling kamu percaya. Kita merasa sakit karena kita nggak tahu apa yang sedang ditenun di sisi atas. Ketahuilah satu hal, Tuhan, Sang Penenun Agung, nggak pernah melakukan kesalahan dalam memilih warna benang. Dia nggak pernah salah dalam menarik setiap tarikan nasib. Tapi masalahnya, selama kita masih di dunia, posisi kita memang masih di bawah mesin tenun itu. Kita hanya melihat bagian belakang dari sebuah kain panjang yang sedang dikerjakan. Pernahkah kamu berpikir bahwa rasa sakit yang kamu rasakan hari ini sebenarnya adalah cara Tuhan untuk mengunci sebuah motif yang indah agar tidak terurai di kemudian hari? Mari kita mulai jujur pada diri sendiri. Apa yang sedang membuatmu menangis saat ini? Apakah itu benang kusut yang kamu pikir nggak akan pernah bisa terurai lagi? Aku ingin mengajakmu melihat cerita ini lebih dalam, agar kita semua bisa mulai belajar bagaimana cara menunggu dengan sabar sampai nanti Sang Penenun memperlihatkan sisi atas kain itu tepat di depan mata kita. Saudaraku, coba pejamkan matamu sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan kita sedang duduk berdua saja di depan sebuah bingkai kayu yang sangat besar. Itulah hidup kita. Sejak kita dilahirkan, kita sebenarnya adalah seorang penenun. Dan setiap pagi saat matamu terbuka, tanganmu kembali memegang alat tenun itu, mencoba merangkai hari demi hari menjadi sebuah karya yang bermakna. Kita semua punya mimpi yang sama, kan? Kita ingin merajut kain kehidupan yang sempurna, yang warnanya cerah, motifnya megah, dan kalau disentuh terasa lembut seperti sutra. Tapi mari kita jujur pada kenyataan yang kita hadapi sekarang. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin keras kamu mencoba merajut kebahagiaan, justru benang-benang yang turun dari langit terasa semakin kasar di jemarimu? Bayangkan, kamu meminta benang emas untuk kesuksesan, tapi yang datang justru benang hitam pekat dari sebuah perpisahan. Kamu berharap mendapatkan benang merah yang hangat untuk cinta dan kasih sayang, tapi yang diberikan justru benang abu-abu kusam dari sebuah pengkhianatan atau kegagalan yang menyakitkan. Coba lihat tanganmu dalam bayangan itu, saudaraku. Mungkin jemarimu sudah mulai lecet. Mungkin hatimu sudah mulai perih karena harus terus menarik benang-benang yang kusut dan tak beraturan ini. Ada rasa lelah yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kelelahan batin yang membuatmu ingin berhenti dan bertanya, kenapa motif kainku seburuk ini? Kenapa hidupku tidak seindah kain orang lain yang kulihat dari kejauhan? Nah, tahukah kamu? Kita seringkali hanya melihat kain kehidupan ini dari sisi bawah.
Dari sisi itu, yang terlihat hanyalah simpul-simpul mati, benang-benang yang tumpang tindih, dan kekacauan warna yang tidak masuk akal. Kita melihat kegagalan, kesedihan, dan luka-luka kita sebagai cacat yang merusak segalanya. Di momen-momen gelap seperti ini, wajar jika kamu mulai ragu. Kita mulai bertanya-tanya, apakah kain yang berantakan ini akan pernah menjadi sesuatu yang indah? Atau apakah kita hanya sedang menyia-nyiakan waktu merajut penderitaan yang tidak ada ujungnya? Coba rasakan sesak itu di dadamu. Rasa tidak berdaya saat kenyataan tidak pernah sesuai dengan ekspektasimu. Aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Kita semua adalah penenun yang sedang berjuang di tengah kegelapan, sedang belajar memahami bahwa di balik setiap benang kasar yang kamu lalui, ada pola agung yang sedang disiapkan, tepat di sisi kain yang tak bisa kamu lihat sekarang. Bersabarlah saudaraku, tetaplah merajut. Saudaraku, coba lihat lebih dekat benang-benang yang ada di depanmu sekarang. Mungkin saat ini kamu sedang menggenggam benang hitam pekat, benang yang terasa kasar di jemarimu, dingin, dan seolah-olah tidak punya tempat dalam rencana keindahan yang kamu impikan. Kamu mungkin bertanya, kenapa warna ini yang harus masuk ke dalam hidupku? Kenapa bukan benang emas yang berkilau? Kenapa harus duka ini? Kenapa harus perpisahan ini? Tapi aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik nafasmu dalam-dalam. Rasakan ketenangan itu. Ketahuilah saudaraku, masalahnya sebenarnya bukan terletak pada benang hitam itu. Masalahnya adalah karena kita melihatnya terlalu dekat. Mata kita terlalu terpaku pada satu simpul yang kusut sehingga kita lupa bahwa kita sedang berdiri di depan sebuah permadani besar yang belum selesai. Bayangkan kamu sedang melihat lukisan rembulan yang paling indah yang pernah ada. Aku ingin kamu melihatnya dengan jelas dalam pikiranmu. Sekarang, pikirkan ini. Tanpa langit malam yang hitam legam di belakangnya, mungkinkah cahaya rembulan itu terlihat begitu memesona? Tentu tidak. Ia hanya akan menjadi bulatan putih yang pucat dan tak berarti. Begitu juga dengan hidup kita. Langit tidak pernah mengirimkan benang hitam ke tanganmu tanpa alasan. Kegelapan yang kamu rasakan hari ini adalah kontras yang sedang Tuhan siapkan. Ia adalah bayangan yang diperlukan, agar ketika benang-benang kebahagiaan itu ditenun nanti, warnanya akan bersinar jauh lebih terang, jauh lebih nyata, dan jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Pernahkah kamu merasa bahwa tanpa rasa lapar, makanan tidak pernah terasa senikmat itu? Tanpa rasa lelah, istirahat tidak pernah terasa senyaman itu. Sama halnya dengan benang hitam ini. Tanpa duka, kita tidak akan pernah mengerti betapa berharganya sebuah senyuman. Tanpa kehilangan, kita tidak akan pernah belajar bagaimana cara menghargai kehadiran. Benang hitam ini bukan untuk merusak kainmu, saudaraku. Ia dikirim justru untuk memberikan kedalaman pada motif kehidupanmu. Ia adalah bagian dari sebuah rahasia besar yang sedang dirangkai oleh sang pemilik takdir. Jadi, jangan terburu-buru ingin memutus benang itu. Jangan membenci warnanya yang gelap, karena di dalam setiap helai yang hitam, ada janji tentang cahaya yang sedang menanti untuk muncul di baris berikutnya. Percayalah, gambaran cahaya tidak akan pernah terlihat nyata tanpa kehadiran bayangan. Saudaraku, coba bayangkan saat benang-benang kehidupan itu datang dalam keadaan kusut di depan matamu. Apa yang biasanya kita lakukan? Mungkin refleks pertama kita adalah menggerutu. Kita ingin menariknya dengan kasar, memaksanya lurus, atau bahkan ingin memutusnya seketika karena merasa beban ini terlalu berat untuk dirapikan. Tapi, aku ingin mengajakmu berhenti sejenak. Lepaskan ketegangan di bahumu, rendahkan egomu, dan mari bernafas sejenak. Disinilah kita masuk ke dalam sebuah rahasia yang mungkin sering kita lupakan. Bayangkan, alih-alih mencoba mengurai kekusutan itu dengan amarah, cobalah menerimanya dengan telapak tangan yang terbuka. Lihatlah benang yang berantakan itu, lalu bisikkan satu kata yang akan mengubah getaran di jiwamu. Alhamdulillah.
Mungkin terdengar aneh ya, mengapa kita harus bersyukur untuk sesuatu yang tampak seperti kegagalan atau masalah? Sebab saudaraku, ucapan syukur itu adalah bentuk kepercayaan tertinggi. Saat kita mengucap Alhamdulillah di depan benang yang kusut, kita sebenarnya sedang berkata kepada Sang Pemilik Semesta, "Ya Allah, aku mungkin tidak paham mengapa benang ini berantakan, tapi aku percaya tangan-Mu tidak pernah salah mengirimkan bahan untuk kain kehidupanku. Ketahuilah, tugas-Mu bukanlah menjadi arsitek dari seluruh kain itu. Tugas-Mu hanyalah menjadi penenun yang sabar. Lihatlah helai demi helai yang ada di genggaman-Mu sekarang. Jangan mencemaskan sisa kain yang belum jadi. Jangan pusingkan bagaimana rupa motifnya sebulan dari sekarang. Cukup fokus pada satu tarikan benang untuk hari ini saja. Tarik dengan lembut, masukkan ke dalam barisan dengan penuh cinta, dan biarkan Sang Pemilik Takdir yang merangkai polanya menjadi sebuah mahakarya." Ingatlah saudaraku, menenun dengan sabar adalah tugas kita. Sedangkan bagaimana indahnya pola yang akan terbentuk nanti, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dan Dia tidak pernah mengecewakan hambanya yang percaya. Tataplah tanganmu sejenak saudaraku. Rasakan jemarimu yang mungkin saat ini terasa lelah, atau hatimu yang mungkin masih menyimpan tanya tentang benang-benang kusut yang baru saja kamu lalui. Aku ingin kamu menyadari sesuatu yang besar hari ini, sesuatu yang bakal mengubah caramu memandang setiap luka. Bayangkan, selama ini kita mengira bahwa kita hanyalah seorang penenun malang yang sedang berjuang merapikan kain yang berantakan. Kita terlalu fokus pada betapa kasarnya tekstur benang kesedihan atau betapa gelapnya warna benang kehilangan. Tapi, coba tarik nafasmu dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Lihatlah lebih dekat. Ternyata, mahakarya yang sedang ditenun itu bukan sekedar kain yang ada di depanmu. Mahakarya yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri, saudaraku. Ya, kamu adalah kain indah itu. Pernahkah kamu merasa bahwa cobaan hidup telah meninggalkan bekas yang kasar di jiwamu? Aku ingin kamu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Luka-luka itu bukanlah kerusakan. Luka itu adalah tekstur unik yang membuat kain jiwamu tidak rata dan tidak membosankan. Tanpa tekstur itu, kamu tidak akan memiliki kedalaman karakter. Dan setiap detik kesabaranmu, saat kamu memilih untuk tetap bertahan meski air mata jatuh membasahi benang, ketahuilah, setiap tetes air mata itu berubah menjadi kilau emas yang menyelinap di antara rajutan imanmu. Mungkin saat ini, kita hanya bisa melihat kehidupan dari sisi bawah alat tenun. Yang terlihat hanyalah simpul-simpul yang tidak rapi, benang-benang yang saling silang tak beraturan, dan warna yang tampak tidak serasi. Kita sering protes, "Tuhan, kenapa warnanya harus gelap? Kenapa polanya sesulit ini?" Namun, aku ingin kamu percaya satu hal. Kelak, saat kain kehidupan ini sudah selesai ditenun, saat Sang Pemilik Takdir membalikkan kain itu dan menunjukkannya padamu dari sisi atas, kamu akan jatuh tersungkur dalam syukur. Kamu akan melihat bahwa setiap warna gelap